Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Ia menguraikan secara tersendiri. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan iman kita, seringkali kita menjumpai bagaimana Allah berbicara kepada umatnya dengan cara yang mendalam dan penuh makna. Dalam kitab suci, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus kerap kali menguraikan segala sesuatu secara tersendiri, dengan maksud agar kita memahami kebenaran ilahi dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa Allah tidak berbicara dengan cara yang samar atau tanpa tujuan. Ia menguraikan segala sesuatu dengan jelas, mengajarkan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa sejarah keselamatan, melalui para nabi, dan terutama melalui putranya Yesus Kristus. Dalam setiap pewahyuannya, Allah tidak hanya memberikan gambaran umum, tetapi ia menyampaikan kebenaran dengan rinci, sehingga kita mampu mengerti dan menjalankan kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil seringkali memberikan pengajaran yang terperinci kepada para muridnya. Ia tidak hanya menyampaikan pesan singkat atau perintah tanpa penjelasan, tetapi ia menguraikannya dengan berbagai perumpamaan, dengan tindakan nyata, dan dengan kesaksian hidupnya sendiri. Tuhan Yesus tidak hanya berkata bahwa kita harus mengasihi sesama, tetapi ia menunjukkan bagaimana kasih itu diwujudkan dalam sikap pelayanan, dalam belas kasih kepada orang miskin, dalam pengampunan kepada mereka yang bersalah. Dengan demikian, Tuhan Yesus menguraikan kehendak Allah secara tersendiri, agar kita tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami dan melaksanakannya dengan sepenuh hati.
Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam hidup beriman, kita juga diajak untuk meneladani cara Allah berbicara kepada kita. Kita dipanggil untuk tidak hanya memahami iman kita secara dangkal, tetapi untuk mendalaminya dengan sungguh-sungguh. Kita diajak untuk tidak hanya menerima ajaran gereja tanpa pemahaman, tetapi untuk belajar, merenungkan, dan bertumbuh dalam pengertian yang semakin luas. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi Kristus yang sejati, yang bukan hanya mengetahui ajarannya, tetapi juga mampu menguraikannya dengan jelas kepada sesama melalui perbuatan kita. Semoga Tuhan Yesus membimbing kita semua dalam perjalanan iman ini, agar kita semakin mampu mengenali caranya, menguraikan segala sesuatu secara tersendiri, dan dengan itu kita semakin bertumbuh dalam kasih dan kebijaksanaannya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan budi kami, agar kami mampu mengerti setiap sabda yang Engkau wahyukan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mendalami iman kami dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai kebenaran yang membimbing langkah hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.